Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Irma Deka. Gimana kabar teman-teman? Benar-benar semua semoga sehat selalu, bahagia selalu. Terima kasih ya teman-teman, benar-benar semua yang udah mengklik video ini. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah di daerahku masih hujan. Meskipun nggak setiap hari, tapi masih sering hujan. Sekarang baru Asyar dan Pak suami belum pulang kerja, jadi aku langsung aja buat masak satu menu untuk sore hari. Di sini aku masak nggak dibikin pedes supaya anakku bisa ikutan makan juga, karena adik bayi lagi nangis mulu kalau ditinggal gitu, maunya gendong-gendong terus. Kalau rebahan juga pengennya aku di samping dia. Jadi ya udah, biar nggak terlalu lama buat masaknya, aku masak satu menu aja, nggak dipedesin, biar semuanya bisa langsung ikutan makan. Pak suami nanti bisa beli bon cabe untuk pedes-pedesnya. Alhamdulillah juga untuk masak kali ini aku dapat rezeki dikasih sama temen, daging gitu, daging slash. Jadi aku mau olah buat dibikin teriyaki aja. Bumbunya cuma bawang bombay sama ini kecap apa gitu ya, saus apa buat ngegrill gitu, aku kasih aja. Tuh yang itunya tuh, itu buat ngegrill gitu, aku tambahin, itu juga sama dikasih sama teman. Masya Allah, tabarakallah. Jadinya menu kali ini menu apa ya, semuanya gratisan. Aku kasih juga lada bubuk biar ada agak sedap-sedapnya gitu, nggak terlalu banyak supaya anak-anak bisa ikutan makan. Ini untuk dagingnya udah aku cuci terlebih dahulu, udah aku pilihin dan aku potong-potongin supaya nggak terlalu panjang-panjang, karena kalau daging slice gitu kan dia panjang-panjang. Nah, aku udah potong-potongin. Terus di sini aku kasih kecap manis, ada kecap yang buat itu sama kasih kecap manis. Udah bumbunya simple banget, ngongsreng-ngongsreng, cepat banget namanya daging gini. Dia cepet juga buat matangnya. Jangan lupa juga tambahkan garam dan juga penyedap rasa. Kalau untuk itu, garam dan penyedap rasa sesuai selera teman-teman aja. Kalau dirasa kurang asin, kurang apa bisa ditambahkan. Nah, ini udah matang, udah jadi ya teman-teman, tinggal nunggu airnya itu agak berkurang aja. Karena di sini Pak suami itu demennya agak nyemak-nyemak, airnya masih agak banyakan gitu. Jadinya aku ituin air segini, nggak diasatin lagi, nggak apa ya, asatin lagi. Masya Allah, tabarakallah, menu hari ini satu menu di sore hari, bikinnya satset, cuma berapa menit udah jadi, karena anak juga kan lagi rewel. Nah, kalau masak kayak gini enak ya teman-teman, bisa mempersingkat waktu juga. Masya Allah juga, Alhamdulillah anak dan suami suka. Tadi aku tinggal dulu buat ngelonin adik bayi habis mandi. Dia sekarang lagi tidur dan si kakak lagi mandi di kamar mandi. Sekalian aku juga lagi giling pakaian. Meskipun hujan, tapi aku tetap nyuci baju. Nanti nggak usah dikeluarin, taruh aja di dalam. Baru besokannya dijemur. Alhamdulillah kami udah makan, anakku udah makan, aku udah makan, dan Pak suami belum pulang. Aku juga udah mandi, udah beres semua nih untuk anak-anak. Jadi aku lanjutkan untuk pekerjaan dapur, aku langsung aja buat nyuci-nyuci piring karena di wastafel tuh udah penuh. Ini aku sambil nengok-nengok adik bayi karena lagi dijagain kakaknya. Bukannya nggak percaya, namanya anak masih kecil juga kan ya, kakaknya juga kan masih kecil. Kadang bercanda-bercanda apa dia pegang-pegang apa, lama-lama gemes gitu, tahu-tahu diapain. Makanya biar tidak terjadi hal-hal kayak gitu, aku usahain buat kayak tetap apa ya, tetap ngawasin gitu. Tengok-tengok lagi, kalau keadaan kondusif dan aman ya udah dilanjutin lagi.
karena kan memang di luar itu habis hujan, terus juga jalanannya licin, mana depan kontrakan aku kan pakainya keramik, itu licin banget kalau misalnya habis hujan. Masya Allah, Alhamdulillah untuk wastafel ini udah beberapa tahun, lumayan ya, bisa cuci-cuci piring kayak gini, nggak usah ke kamar mandi gitu jongkok-jongkok, karena kan apalagi habis SC, jangan kebanyakan jongkok. Ini bikinan sendiri dan itu udah beberapa bagian udah karatan karena aku belum cat ulang. Soalnya kalau mau cat ulang harus dibongkar lagi, harus ditarik-tarik lagi. Mana ada anak bayi gitu. Jadi ya udah dibiarkan aja seperti itu dulu. Nanti kalau sudah ada waktunya, sudah ada dananya, baru diresparasi, dibenerin lagi, dicat kembali. Ini semuanya yang ada di wastafel, yang ada di dapur aku cuci-cuci yang kotor-kotornya ya, yang udah bersih mah biarin aja. Teman-teman, benda-benda semua sedang lagi beraktivitas apa ini? Sedang lagi beraktivitas apa? Lagi aktivitas apa ini? Selamat siang ya teman-teman, benda-benda semua. Semoga video aku yang sederhana ini ada sedikit banyaknya mungkin ada manfaat gitu yang bisa diambil dari videoku ini. Semoga juga dengan adanya video ini bisa bikin apa ya, nemenin teman-teman dalam beraktivitas. Kita beres-beres bareng, kita bebenah bareng, menjaga dapur kita supaya tetap rapi. Di sini aku lanjutkan untuk bersih-bersihkan dapur karena kebetulan adik bayi juga lagi tidur. Pokoknya kalau kondisi lagi kondusif, suasananya tuh lagi aman, tentram dan damai, aku gunain buat beres-beres. Kita mulai di dapur dulu, tapi untuk video kali ini berisi tentang aku masak, aku beberes dapur, dan aku akan nge-share cara aku merawat barang-barang dapur aku dan cara aku menyimpan barang-barang dapur aku tuh kayak gimana. Dimulai dari ujung wastafel, di sana sudah rapi, sudah bersih. Kita lanjut untuk di atas kompor dan bagian tembok juga. Di sini aku kasih papan apa ini namanya ya, PVC apa-apa itu. Karena kan wall foam dan dia jaraknya terlalu dekat, jadinya suka kayak mudah, bukan terbakar sih, karena kalau kena hawa panas jadinya merkintet gitu. Alhasil aku bukan usahain, aku aku akalin pakai papan itu tuh yang tadinya mau buat meja makan, tapi nggak jadi, ya udah buat itu aja karena itu juga lebih penting. Untuk bagian atas kompor udah bersih, kita kembali ke samping. Jadi sekalian semuanya aku elap-elapin bagian-bagian yang beberapa bulan yang lalu aku belum rapihin, aku belum elap-elapin. Pokoknya semenjak hamil besar dan melahirkan itu tuh aku nggak rapi-rapihin, bener-bener lap-lapin semuanya, cuma kayak lap-lapin biasa aja. Untuk di rak ini juga aku akan bersihkan keseluruhan dan aku akan menunjukkan bagaimana cara aku menyimpannya seperti itu ya. Dapur kecil tapi tetap terlihat rapi untuk barang-barangnya, karena di sini juga aku tidak menggunakan barang-barang yang terlalu banyak dan aku tidak menyimpan barang-barang terlalu banyak. Segini pun aku ngerasa ini kebanyakan. Kadang aku sambil berpikir apa yang dikurangin, apa nih yang harus dikeluarkan dari dapur aku. Mungkin ada saran-saran dari teman-teman benda-benda semua, bisa tulis-tulis di kolom komentar ya. Kita mulai dari rak atas, lalu kita ke rak bawah, dilap-lapin seperti ini. Aku menggunakan cairan asam sitrat, lalu dikasih air. Untuk box-boxnya juga, di sini aku nggak lupa buat bersihkan. Aku bersihkan menggunakan tisu basah aja, karena kebetulan lapnya beberapa kotor dan itu habis buat di meja. Karena kalau habis buat di meja, terus ke box-box gitu, dia akan meninggalkan noda. Bukannya makin bersih, tapi malah meninggalkan noda gitu. Harus menggunakan lap yang berbeda.
Alhamdulillah satu persatu ini sudah dibersihkan, satu persatu terlihat lebih rapi, bukan rapi ya, terlihat lebih bersih karena kan debu-debu yang menempel itu tuh hilang seketika. Meskipun terlihat bersih, tapi tetap aja namanya debu dan kotoran itu tuh sering ada, itu terlihat. Meskipun enggak semua-semuanya, tapi tetap aja itu harus dibersihkan. Harus sering dibersihkan ya teman-teman. Entah itu sebulan sekali, 2 bulan sekali, gitu. Paling lama 3 bulan sekali itu udah ibaratnya udah lama banget. Karena nanti itu tuh bakal kayak barang-barang kita berdebu banget, terus ini banget kecuali kita menyimpannya di dalam lemari yang ada kacanya. Itu kita bersihkan bisa bangsa 5 bulan sekalian juga nggak apa-apa karena kan ini nggak terlalu kena debu. Dan harusnya itu tuh yang jarang dibuka. Kalau kita sering buka nih, buka tutup itu tetap aja ya teman-teman, karena namanya debu itu tuh cepat banget adanya. Kita lanjutkan di paling bawah. Nah, terlihat di sela-selanya. Ini harus kita bersihkan juga ya teman-teman. Mengapa sih kita harus membersihkannya seperti ini? Ini adalah salah satu cara merawat barang-barang kita. Kalau kitanya rajin bersihin, rajin buat rapi-rapihin, itu tuh dia kayak terlihatnya meskipun nggak terlihat baru ya, tapi terlihatnya kayak awet gitu, lebih awet aja untuk barang-barang yang ada di rumah. Supaya kita juga nggak bolak-balik beli lagi gitu. Alhamdulillah untuk di rak udah selesai. Ini aku lagi bersih-bersihin buat debu-debu, buat kotoran yang pada jatuh-jatuh. Sebenarnya nanti bisa langsung disapuin, cuma karena nggak betah aja keinjek-injek jadinya ya udah aku elapin dulu. Kita lanjutkan di atas meja putih itu ada magicom dan juga ada oven. Nah, kita bersihkan, kita semprot-semprot aja untuk apa namanya atas mejanya. Karena ini anti air dan ini tuh apa namanya? Enak gitu ya, kotor-kotoran bisa langsung hilang. Tetap aja nih aku lap-lapin kayak gini. Jadinya gampang tuh. Alhamdulillah ini sudah beres, sudah selesai, tinggal atur lagi untuk posisinya. Karena aku tuh orangnya kalau nggak pas nih menurut aku ya bakal aku geser-geserin sampai menurut aku pas, baru aku ini udahan nih. Seandainya kata aku ini kayaknya miring sedikit, ya udah aku langsung benerin lagi. Nggak tahu tuh itu namanya OCD bukan sih menurut aku ya. Biasa aja gitu. Cuma kayaknya kalau nggak simetris, nggak rapi tuh kurang enak aja dipandang. Ini aku mulai menata kembali untuk barang-barang untuk yang ada di atas meja. Sekalian juga aku mau lap-lapin buat ovennya ini. Karena ini sering aku gunakan untuk bikin roti panggang, untuk bikin cemilan anakku. Nanti kan aku minta bikin kue kacang. Cuma cetakannya belum datang nih. Aku lagi nungguin cetakan, nanti eksekusi buat bikin kue kacang sekalian bikin kastengel apa kastengel tuh namanya ya, buat lebaran nanti. Jadinya kalau misalkan lebaran nggak usah beli kue-kuean gitu, udah bikin sendiri aja. Masya Allah tabarakallah, alhamdulillah dapur aku sudah bersih, sudah aku lap-lapin semuanya. Dan aku akan menunjukkan bagaimana caraku menyimpan barang-barang di dapur aku. Untuk lemari putih ini adalah tempat perkakas suami, alat-alat dia yang tadinya di depan aku pindahkan ke sini ya, ke dapur. Nah, di keranjang paling atas ini untuk penyimpanan macam-macam. Ada teh, ada keju, ada agar-agar, pokoknya perlengkapan bebikinan dan perlengkapan apa ya, ya kayak gitulah. Ada macam-macam sih di situ. Kita lanjutkan di bagian ke bawahnya. Di sini aku menyimpan alat makan. Ini untuk tempat lauk. Aku memiliki tempat lauk kaca hanya 2. Bagiku ini cukup, nggak terlalu banyak juga.
Jadi yang besar bisa untuk porsi lebih banyak, yang kecil ketika aku masak lebih kecil aku bisa gunakan yang kecil. Nah, di sampingnya di sini ada gelas. Di situ aku menyimpan gelas yang dipakai ketika ada tamu. Pokoknya di situ aku menyimpan gelas yang sering dipakai ketika ada tamu, aku pakainya gelas itu. Aku juga kadang pakai gelas yang itu gitu. Kita ke bawah, di situ aku menyimpan untuk barang-barang bumbu-bumbu dapur macam-macam, ada kemiri, ada asam di situ ya, ada kacang di botol-botolnya. Lalu di sampingnya ini box putih aku menyimpan beras. Lalu kita ke bawah, aku menyimpan rak piring. Piring-piring aku simpan di bagian paling bawah. Kita berlanjut di lemari, yang lemari kompor. Di sini yang paling besar atau yang paling atas, yang paling panjang lemarinya. Untuk bagian paling atas aku menyimpan toples-toples dan juga tepung-tepung gitu, macam-macam di sana. Bagian bawah aku menyimpan wajan yang jarang terpakai, terus teko yang jarang terpakai, lalu ada chopper juga. Kita pergi ke sampingnya. Di sini ada untuk spatula-spatula, lalu ada wajan, panci yang sering dipakai, dan di sini untuk perkumpulan macam-macam, ada saringan, ada apa namanya? Parutan, lalu ada ulekan, dan ada di sana untuk tutup-tutup panci. Aku menyimpannya dijadikan satu di ruangan itu. Lalu kita geser ke bagian yang pakai hordeng. Di sini aku menggunakan rak susun yang waktu itu aku pakai untuk kamar, aku pakainya di sini sekarang. Dan ini ada piring bekas kakak yang udah jarang dipakai, nanti bisa digunakan buat si adik. Ini tempat lauk, dia dari melamin. Dan untuk yang di sini juga itu ada tempat bekal. Aku mempunyai 2 tempat bekal untuk gonta-ganti aja. Itu yang putih box yang kotak, karena untuk menyimpan di bawah nggak muat. Di sini aku menyimpan tas-tas belanja, aku jadikan satu lalu aku tutup, dan di atasnya itu ada mangkuk yang tebal, mangkuk keramik, dan juga ada bekas-bekas es krim. Di sampingnya aku menyimpan mangkok-mangkok, ada mangkok kecil yang sering dipakai. Lalu itu ada tempat-tempat bekal. Nah, kita ke bawah. Di sini ada tempat kontainer, box-box gitu buat nyimpan sayuran, dan di sampingnya itu perlap-lapan. Ada perlak buat apa sih? Buat kita masak itu loh yang dipakai, apa namanya aku lupa. Terus ada lap-lap juga. Nah, ini untuk penyimpanan botol-botol dan toples-toples yang jarang terpakai. Alhamdulillah sudah selesai. Terima kasih sudah mengikuti aktivitas aku hari ini. Jika ada salah kata, salah ucapan, mohon maaf, mau diluruskan karena aku hanya manusia biasa. Sampai di sini dulu untuk kegiatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kegiatan aku berikutnya. Salam sehat, salam semangat. Jangan lupa untuk bersyukur.